Ini mumpung ada Pak Erik nih Pak, saya ingin dapat penjelasan dari Pak Erik Thohir nih, karena teman-teman media nunggu Pak, dan 19 tiket Pak, masalah tiket Pak. Yo. Jadi ini calon tong mohon maaf kalau PSSI yang sekarang bisa merusak beatnya Cak Lontong. Karena itu bagian memang kita di PSSI ini menaikkan nyali kita, mental kita, nantang yang berat-berat gitu. Ya, walaupun baru juara SEA Games. Halo, 32 tahun loh Pak. Saya 32 tahun itu nonton TV terus, baru kemarin kita juara SEA Games. Bayangin 32 tahun saya tungguin, dan tepuk tangan dong buat timnas sepak bola kita, PSSI kita. Jadi calon tong, rekan-rekan media, para masyarakat sepak bola, dan tentu para partners yang hadir yang mungkin sebutannya belakangan nanti. Jadi insya Allah 19 Juni kita bisa punya pertandingan kelas dunia ada di Indonesia. Di mana mungkin teman-teman media juga dan para masyarakat sepak bola sudah menunggu-nunggu nih. Ini beneran ada nggak tiketnya? Ada ya, nanti secara detail dari teman-teman tiketing akan menjelaskan. Tapi yang pasti ya, kita akan mulai pembelian tiket ini tanggal 5 Juni khusus untuk BRI card holder ya, karena kita ada beberapa sponsor itu. Lalu nanti tanggal 6 dan 7 Juni baru ada public sales atau penjualan secara umum dengan metode semua pembayaran, itu yang kita lakukan. Lalu pembelian tiket bisa dilakukan melalui website PSSI, tentu tiket.com ya, melalui aplikasi mobile dan semua bisa. Dan tentu kick off-nya itu jam 7.30 malam kick off-nya ya. Atau mau disiangin supaya agak panas. Nah, potensinya lebih tinggi soalnya kita. Untuk menang? Nah, atau kita siangin? Kalau saya sih nggak masalah Nggak Pak. masalah ya. Memang Oke, kalau di atas kertas mungkin kita kalah, tapi kita harus optimis karena ini main bolanya di atas rumput Pak. Iya baik, oke. Jadi 7.30 jumlah tiket yang dijual adalah sebanyak 60 ribuan. Ini tentu berdasarkan ada aturannya ya. Dan sehingga kita juga jaga hari ini. Udah itu aja kan yang ditunggu, apa lagi? Oh harga. Oh, iya. Wah ini harga ini yang penting Pak. Ini katanya ada tiket terusan juga untuk sampai ke Coldplay Pak ya? Ada nanti. Saya dengar ada ini tiket terusan sampai Coldplay, jadi beli tiket sekarang bisa sampai nanti nonton Coldplay dengan syarat nggak keluar stadion ya sampai 15 November ya. Jadi tentu kita coba melayani masyarakat sepak bola dengan harga yang baik ya. Ini sudah termasuk pajak dan biaya servis. Jadi waktu kita menjual tiket mungkin ada 2% apa nanti dijelaskan. Untuk kategori 3 itu 600.000. Kategori 2 1,2 juta. Kategori 1 2,5 juta. Dan untuk VIP Barat dan Timur 4,250 juta. Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan. Ya 1 jutaan. Jadi ini saya rasa hitung-hitungan yang bisa kita lakukan secara maksimal. Dan ini menjadi bagian kita juga mendorong tahun depan pertandingan internasional lagi di Indonesia. Jadi ini tes yang kita harus lakukan di PSSI. Selain kita mempunyai pertandingan-pertandingan memperbaiki ranking kita. Ya, tetapi juga ada pertandingan kelas dunia yang kita ngetes nyali kita. Dan tentu saya mohon dukungan daripada supporter masyarakat sepak bola untuk bisa mensukseskan pertandingan internasional kelas dunia yang ada di Indonesia. Mungkin dari saya itu sekian. Ada yang mau tambahkan? Bagaimana Pak untuk mengantisipasi kehadiran calo-calo nanti Pak yang mungkin bisa memanfaatkan momen ini Pak, itu aja Pak, terima kasih. Ya kita nanti ada sistem yang dibangun. Dan salah satunya agak lebih ketat lagi, 1 KTP hanya berlaku 2. Ya, ini kita mau perketat karena jangan sampai nanti ya masyarakat yang benar-benar cinta sepak bola malah terkesampingkan. Nah ini yang kita jaga
Dan kita harapkan dengan sistem yang sedang dibangun ini bisa terjagalah mudah-mudahan gitu. Tadi tiketnya disebutkan jumlah yang akan dijual itu kurang lebih sekitar 60 ribuan. Itu artinya kapasitas GBK tidak akan penuh. Boleh tahu Pak alasannya kenapa? Ya tentu ada beberapa hal yang memang kita jaga. Satu, kapasitasnya biar seimbang. Ya ini juga menjaga keamanan. Tetapi tentu kan ada pihak-pihak sponsor yang sudah mempunyai kuota tiket. Ini yang kita jaga juga ya. Belum lagi nanti kita harapkan juga pada bersamaan ini juga beberapa tokoh sepak bola internasional, beberapa kepengurusan negara Asia Tenggara, Asia dan bahkan dunia kita mengundang juga supaya melihat bagaimana sebenarnya fasilitas di Indonesia tidak kalah. Karena kemarin waktu tim Argentina datang ke sini ya, mereka sangat-sangat terkejut dengan infrastruktur yang kita miliki. Baik lapangan, tempat latihan, hotel, infrastruktur hotel, airport dan lain-lainnya. Jadi ini yang kadang-kadang juga kita ingin menunjukkan ke beberapa negara yang mungkin belum pernah ke Indonesia, kita ini negara yang kuat dalam membangun sepak bola, baik di kultural tetapi juga di infrastruktur. Tinggal kebiasaan yang kita harus bangun, kebiasaan untuk jadi tradisi supaya kita juga diperhitungkan di dunia tentunya. Ya, silakan. Oh ya, di sini, yang kiri. Ini dulu ya. Presentasi bagi hasilnya itu untuk penjualan tiket dengan Argentina seperti apa? Lalu yang kedua, biaya untuk FIFA Matchday versus Argentina disebut-sebut mencapai 5 juta dolar dolar Amerika Serikat. Ini anggarannya apakah ada Pak? Terima Ya. kasih. Nah ini kemarin waktu pakai dasi ditanya sama. Hari ini nggak pakai dasi langsung ditanya anggarannya ada atau tidak. Jadi gini loh, kemarin PSSI sudah kongres. Di situ PSSI ingin juga ya selain dapat dukungan pemerintah yang maksimal untuk membangun sepak bola Indonesia, apakah di infrastruktur, apakah di tim nasional, tetapi PSSI sendiri juga harus mulai membiasakan diri melakukan komersialisasi. Ini pertama kali kemarin PSSI mengannounce atau mempunyai target penjualan sampai 260 miliar yang harus ditargetkan. Karena ini ongkos-ongkos yang kita harus lakukan untuk membawa tim, baik juga untuk training, membayar pelatih, dan juga yang hal-hal yang lain ada yang hubungan dengan tim nasional. Ya, jadi percayalah nanti semua akan terbuka pada waktunya, ya karena kita juga udah menunjuk kemarin auditor Ernst & Young, gitu. Dan itu nanti semua data-datanya bisa kelihatan seperti apa pendapatannya, apa kosnya dan lain-lain. Tetapi jangan gara-gara saya nggak pakai dasi ditanya ini lagi, agak tersinggung nih saya nih. Sama soal harga tiket paling murah kan 600.000 Pak. Ya. Apakah ini sebenarnya juga sudah menjangkau supporter kita? Kan kalau kita lihat supporter kita kan daya belinya tidak tinggi Pak. Ya. Apakah ini sudah harga yang paling murah atau gimana Pak? Terus yang Ya. kedua, kalau kita lihat kan kalau kita melihat kayak sistem tiket di Coldplay kan ada istilah war tiket nih Pak. Nah ini apakah nanti sudah ada planning gimana nanti jangan sampai dia rusuh atau ricuh gara-gara penjualan tiket di timnas melawan timnas Argentina nih Pak. Ya, ya tentu kita melakukan research untuk harga-harga apa yang bisa terjangkau. Tetapi ini sesuatu dari masyarakat olahraga ya, saya juga ingin mengetuk gitu. Jangan selalu ketika kita membawa event olahraga besar itu selalu kalah bersaing dengan entertainment gitu loh. Padahal kan kalau entertainment saja. Kalau olahraga ini ada nasionalismenya. Dan ini bagian juga membangun tim nasional kita gitu. Mestinya secara value mestinya lebih mahal. Coba kita lihat pertandingan olahraga di dunia ya. Yang namanya FIFA World Cup itu jauh tiketnya lebih mahal dari konser apapun. Nah tetapi kita tentu bertahap. Karena itu saya juga mendorong kemarin salah satunya di Liga. Ya baik juga di tim nasional. Bagaimana kita bisa mempersiapkan panitia yang baik sehingga kualitas gamenya naik. Nah ini yang kita dorong. Jadi supaya apa? Ada apresiasi dari kedua belah pihak. Kita sebagai penyelenggara bisa memberikan tentu operasional terbaik. Tetapi dari masyarakat olahraga sendiri bisa meninggikan status sosialnya gitu. Jangan kalau misalnya entertainment ya seakan-akan jadi semuanya murah.
tetapi begitu ada sumbangsi kepada nasionalisme olahraga kita selalu dianggap mahal. Nah ini saya rasa kita melakukan tadi dorongan moral bahwa ini dalam membangun olahraga kita juga harus bersama-sama, tidak bisa PSSI berdiri sendiri, itu yang kita dorong. Ya, untuk tiket war saya rasa nanti dijawab seperti apa mekanismenya. Ya, tetap saya rasa tadi yang saya sampaikan tanggal 6-7 Juni akan dijual bebas, untuk tanggal 5 memang kita ada kerjasama dengan perbankan. Saya mau menanyakan, tadi kan untuk masalah tiketing kan paling tinggi kan VIP. Apakah ada tiketing untuk ultimate experience-nya juga Pak Erik yang bisa memungkinkan kita untuk bertemu langsung dengan para pemain Argentinanya? Terima kasih. Itu pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya setiap hari. Tetapi dengan sangat menyesal memang karena mereka juara dunia dan banyak pemain bintang, jadi memang restrukturisasi ini mohon dimaklumi nanti ya. Jadi kita tidak ada yang namanya coaching klinik ataupun gala dinner dan lain-lainnya. Jadi emang ini benar-benar kita dituntut mengapresiasi pertandingan sepak bolanya itu sendiri, bukan sampingannya. Nah karena itu saya juga tanggal 5 Juni ini akan bertemu dengan tim pelatih dan seluruh pemain. Tadi yang dicita-citakan oleh Cak Lontong, jangan sampai rekor yang kita sudah jaga puluhan tahun ini terpecahkan ketika kita kalah dengan juara dunia. Itu kita harus pertahankan, itu harga diri. Cuma harga juara diri. dunia pasti Betul. bisa kalahkan. Itu harga diri, harga diri. Jadi kita akan fokus di pertandingan. Oke. Ya silakan, yang sini. Ya. Kalau dari PSSI sendiri sebenarnya output apa sih yang diharapkan dari pertandingan antara Indonesia melawan Argentina ini? Kemudian yang kedua, kita boleh tahu nggak sih Pak sebenarnya mekanisme pengajuan pertandingan persahabatan di FIFA itu seperti apa, dan boleh cerita sedikit proses yang dilalui Indonesia untuk menjalin pertandingan persahabatan dengan Argentina ini seperti apa? Terima kasih Pak. Ya tentu proses mengajukan pertandingan persahabatan itu ada dua macam. Ada bisa melalui agent, ada bisa melalui langsung antara federasi. Nah kita sedang mencoba untuk tim besar kita coba kontak langsung. Karena memang ini juga akan meningkatkan kepercayaan status antara federasi di dunia. Ya kalau kita selalu melewati orang lain, akhirnya tentu standar federasi kita juga direndahkan. Artinya itu agen-agen bisa melakukan. Tetapi kalau kita punya standar tinggi, misalnya tahun depan kita punya cita-cita dari 8 FIFA Matchday kan kita sudah sepakat 7 untuk memperbaiki ranking, 1 pertandingan besar. Saya tidak tahu tahun depan apa, kita lihat. Nah ini justru meng-create confidence bahwa Indonesia pernah berkontak langsung dan diapresiasi oleh tentu Asosiasi Sepak Bola Argentina. Jadi ini sesuatu dan mereka akan cross check. Benar nggak fasilitasnya bagus? Langsung. Tidak melalui tangan-tangan lain. Itu yang kita lakukan. Nah kalau masalah bagaimana pertandingan ini kira-kira teman media sendiri seperti apa tanggapannya? Kira-kira ayo dong. Salah atau benar gitu. Kalau salah kenapa, kalau benar kenapa? Jadi prosesnya waktu itu ketika ada kongres di Rwanda, saya mengontak beberapa federasi, ya, ada Brazil, ada Maroko, ada Argentina, ada Portugal yang terakhir. Tetapi memang kita ada keinginan bawa Argentina. Ya, ternyata responnya positif. Ya bukan berarti pertandingan-pertandingan lain tidak akan berlanjut di tahun depan, tapi tidak di tahun ini ya. Karena tidak mungkin kita juga FIFA Matchday bertanding dengan tim-tim besar terus. Nah, kapan ranking kita naik gitu. Nah itu yang kita lakukan dan kita tidak menutup ya kerjasama dengan agent, kita sangat terbuka. Kemarin seperti di Kongres PSSI juga kita mendorong bahwa yang namanya klub-klub besar kalau mau datang ke Indonesia silakan klub-klub melobi. Jangan PSSI. PSSI biar fokus membawa tim nasional. Jadi kalau kemarin kan kadang-kadang dicampur-campur. Begitu klub besar PSSI mau ikut campur, nggak usah lah. Ini era keterbukaan di mana kita ingin mendorong juga klub-klub kita besar, liga, suruhkan mereka tanding sendiri.
kita fokus tim nasional kita itu ya. Jadi kalau ditanya lagi kenapa, ya tes nyali lah ya, nah, itu penting lah tes nyali. Masa ketika kita dihadapkan dengan tim-tim besar, pemain besar, langsung nggak bisa main, kapan naik ininya derajatnya kita sebagai bangsa gitu. Betul. Ya. Pak, Argentina sudah mengumumkan mereka membawa 27 pemain untuk tur Asia, termasuk Lionel Messi, Pak. Dengan harga tiket 600.000 sampai jutaan ini, apakah para calon penonton nanti akan mendapat jaminan Pak bisa menyaksikan Lionel Messi bermain? Ataukah ada klausul atau kesepakatan antara PSSI dengan AFA Pak? Apakah Messi harus bermain di laga nanti? Terima kasih. Ya saya rasa gini, permain sepak bola itu kan permainan tim. Ya kita tidak bisa terjebak hanya satu individu. Dan tadi yang disampaikan Cak Lontong, kita ada keseriusan menambah poin. Ya kita tidak mau terkalahkan dengan Piala Dunia tapi. Dan ini hitung-hitungan poinnya luar biasa loh. Kalau kita seri itu dapat poin 4,55. Kalau menang 9,55. Ya, jadi kalau saya kembali, kenapa tanggal 5 Juni saya akan bertemu para pemain untuk meyakinkan there is nothing impossible. Ya, semua di dalam bola itu harus bisa. Ya, kemarin di U20 ada pertandingan beberapa di atas kertas bisa menang. Terbukti ada juga yang kalah. Brazil kemarin sempat kalah 3-0 dari Italia, akhirnya 3-2, akhirnya Brazil lolos. Tim Jepang yang tadinya di pertandingan pertama lawan Senegal menang 1-0, di 2 pertandingan berikutnya kalah, akhirnya tidak lolos dan terus terang Jepang kecewa berat. Nah, jadi hal-hal ini harus kita biasakan, jangan sampai kita membawa tim besar itu langsung seakan-akan kita ngeliat tembok gitu loh. Ya, justru ini kesempatan kita tadi kalau memang bisa bermain baik ya, bisa menyajikan yang baik dengan tentu tim yang terbaik di dunia, kenapa tidak gitu. Dan tentu yang pasti ya komitmen dari Argentina, mereka sudah membawa full tim. Ya ini apresiasi yang luar biasa. Hanya salah satu pemain yang saya sukain nggak dibawa karena main di Liga Champion. Ya namanya nggak keluar soalnya, saya ngarepin keluar supaya ada akses langsung sebenarnya gitu. Cuman ya ternyata nggak diikut sertakan, memang ada aturan FIFA karena ketika mereka bermain Champions League dalam berapa hari mereka bisa dibebaskan itu. Sayang sebenarnya gitu. Satu KTP cuma bisa beli 2 tiket ya Pak, apakah itu bisa dipindahkan ke orang lain? Kalau bisa kan artinya membuka praktek percaloan ya Pak. Nah pertanyaan kedua, ini kan tadi tiket termurah harganya 16.000 ya Pak. 16.000 itu kalau mungkin kalau dihitung-hitung nggak akan menutup biaya yang akan PSSI keluarkan untuk mendatangkan Argentina gitu. Walaupun bisa di cover ke aktiviti-aktiviti yang lain, tapi apakah mindset PSSI atau Pak Erik udah siap dengan rugi gitu Pak dalam pertandingan ini? Terima kasih. Saya ingin mendidik PSSI jangan jadi PSSI yang rugian. Apakah di prestasi ataupun di usaha. Karena tentu kita harus membiasakan PSSI juga punya strategi planning yang tepat gitu. Jadi tentu mengadakan pertandingan FIFA Matchday itu ya harus kita yakini bisa juga membawa hasil untuk prestasi tim nasional tetapi juga untuk keuangan PSSI yang lebih baik. Nah kita optimis dengan pemasukan tiket yang saya rasa sangat affordable ya 600.000. Ini kan mayoritas 600.000 jangan salah. Lalu ditambah nanti pemasukan dari media, sponsor, saya rasa target kita bisa ada profit itu yang kita targetkan gitu. Supaya apa? Jangan sampai kita dibiasakan tidak bisa membawa pertandingan besar lagi karena apa? Rugi. Ya, kalau ini rugi kapok, tahun depan kapan lagi kita bawa? Akhirnya hanya mimpi. Sedangkan di PSSI yang baru, para exco dan saya bersepakat kalau bisa setahun sekali kita bawa pertandingan besar yang kelas dunia di Indonesia. Jadi ya ini kita dituntut juga PSSI untuk lebih profesional dan giat dalam melakukan event-event besar seperti ini gitu. Terakhir. Satu lagi. Ya, ya mbaknya. Ya. Perkenalkan nama saya Novi dari UC IndiHome TV. Pak, untuk penonton yang nggak dapat tiket bisa nonton di TV mana ya? Soalnya untuk hak siarnya belum tahu Pak. Ya, ya hak siar sabar karena ada proses bidding dari beberapa media. Nah mungkin 1-2 hari ini kita akan umumkan ya.
Tetapi proses bidding yang kita lakukan sekarang ini tidak per game, tetapi merupakan kontrak untuk beberapa event pertandingan tim nasional. Ya, jadi kita prosesnya mirip seperti liga, tetapi ini khusus tim nasional. Jadi kita tidak lagi bidding per game, tapi benar-benar dalam setahun berapa kali pertandingan gitu. Itu yang kita dorong sekarang. Oke? Baik, udah cukup. Terima Pak. kasih ya. Ada Dari tiket.com? Ayo, kalau mau ke depan, silakan. Silakan. Mungkin ada pertanyaan, kita minggir. Ya. Terima kasih ya semua ya.